Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu VPN atau Virtual Private Network ya. Eh, Langsung saja untuk pembahasan kali ini. Ini udah saya sediakan beberapa bahan ya. Jadi ini oke. Jadi apa itu VPN? Ini dari Niaga Hoster sih. Apa itu VPN? VPN adalah layanan koneksi yang memberikan Anda akses ke website secara aman dan pribadi dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Oke, sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, di sini kan ada kata ya, ada kata menyembunyikan pertukaran data yang terjadi, ada kalimat ini. Ceritanya saya punya sebuah contoh. Saya pengen mengirimkan kalimat ya. Saya pengen mengirimkan huruf aja lah, bukan huruf, kata-kata makanan gitu. Saya pengen mengirimkan makanan. Nah, makanan ini huruf apa kok huruf? Kata makanan akan saya kirimkan kepada kalian ya. Ini kan saya bisa mengirimkan makanan itu sesuai dengan urutannya, yaitu M dulu, kemudian A, K, baru seterusnya ke kanan ya. Atau saya kirim ke kalian, nanti kalian juga tahu bahwa saya mengirimkan itu dengan terbalik. Jadi dikirim perlahan itu dari kanan ke kiri, N A K A M gitu. Jadi nanti ketika kalian mau baca, kalian harus mengembalikan urutan ini dari kiri ke kanan, baru kalian bisa baca ini apa yang saya kirimkan, huruf apa yang saya kirimkan ke kalian. Ini saya kan ceritanya kenapa saya mengirimkan susunan huruf seperti ini, yang bawah ini tujuannya kenapa seperti ini, salah satu adalah biar orang lain itu nggak tahu apa yang saya kirimkan ke kalian gitu, kata apa yang saya kirimkan. Ini salah satu cara gimana saya menyembunyikan apa namanya pesan yang saya sampaikan. Jadi saya merubah urutannya dari makanan, saya kirim dari kiri ke kanan, yaitu N A K A M, itu bisa. Ada lagi yang dia itu huruf A nya diganti, misal makanan ya, nanti huruf A nya diganti 6, K nya diganti 5 misal, terus 6 lagi, N 6 N gitu. Ini kan susunan huruf yang nggak bisa dibaca ya, tapi kalau kalian udah tahu ini maksudnya apa dari saya udah ngasih tahu ke kalian. Nanti kalau ada huruf 6 itu berarti adalah A. Kemudian untuk huruf untuk angka 5 itu berarti adalah K. Saya ngomong gitu ke kalian sebelum saya ngirim pesan ini gitu, biar kalian paham gitu ya. Jadi ini salah satu cara gimana saya menyembunyikan sebuah pesan agar tidak dibaca orang, jadi lebih aman itu dengan cara seperti ini. Ini dua contoh ya. Nah, ini namanya salah satu, ini kan proses penyembunyian ini namanya enkripsi. Jadi ini namanya enkripsi, menyembunyikan pesannya ini namanya enkripsi. Dan enkripsi itu macam-macam apa namanya, logaritma atau algoritma ya. Algoritmanya itu macam-macam, ada yang dibalik, ada yang ditambahin, ada yang gimana gitu. Misal M tambah 1 jadi N. Nah, N dikirim ke A nya ditambah 1 jadi B huruf selanjutnya, K tambah 1 nanti gitu seterusnya. Nah, ini caranya enkripsi gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar apa namanya, agar pesan itu tidak
apa namanya, dibaca oleh orang lain atau diketahui oleh orang lain. Nah, awalnya VPN itu di dulu ceritanya ini saya langsung ke gambar apa topologi ya, ke gambar dulu aja lah ya, gambar bikinan orang gitu. Nah, dulu ceritanya VPN itu dikembangkan atau dibuat gara-gara apa, ada sebuah kantor ya, kantor pusat dan kantor cabang ya. Ibaratnya kantor pusat itu punya sebuah data karyawan atau data klien dan akan dikirimkan ke kantor cabang. Itu berupa apa ya? Berupa data-data kliennya, misal nomor rekening, katakanlah Bank BRI pusat pengen mengirimkan data ke BRI cabang gitu. Nah, ketika ada salah satu nomor rekening yang bocor, nomor rekening klien yang bocor ke publik atau PIN, bukan password ya, PIN-nya juga bocor, otomatis si klien kan kehilangan uangnya gitu, dan ini sangat bahaya. Nah, dari situlah awal mula dulu orang itu pengen gimana ya caranya biar pengiriman paket data saya itu aman gitu, meskipun lewat internet. Nah, diciptakanlah VPN, Virtual Private Network. Apa itu VPN? Itu kan sejarahnya ya, sejarah singkatnya gitu, intinya seperti itu. Nah, VPN itu manfaatnya apa, cara kerjanya apa. Sebelum lanjut ke situ, saya punya sebuah topologinya seperti ini. Jadi ini ya, saya punya sebuah topologi. Ceritanya yang sebelah warna biru ini topologi yang ada di benua Asia lah, katakanlah ini di Indonesia. Untuk yang warna kuning sebelah kanan ini topologi yang ada di benua Amerika gitu. Misal, ini permisalan aja ya. Jadi kenapa kok topologinya seperti itu? Ini misal gitu. Ini misal. Terus habis itu silakan kalian cermati ya, yang bagian kiri ini enggak saya tulis IP-nya karena saya nggak pengen bahas ini panjang-panjang ya, cukup garis besarnya. Ini ada laptop terhubung ke access point, ini juga PC saya yang ada di rumah, katakanlah gitu, meskipun saya nggak ada PC. Nah, di sini ini terhubung ke switch ini terhubung ke router. Nah, saya itu anggap aja saya berlangganan sebuah layanan jaringan ya, saya berlangganan internet dari sebuah ISP. Nah, di sini saya pakai ISP plat merah gitu ya, katakanlah ini routernya si ISP plat merah, dan saya dikasih kabel fiber ke rumah saya satu, ini terhubung ke internet dan saya pasang NAT gitu aja. Nah, singkat cerita si ini ISP ini si sini itu kan masang firewall ya, masang apa namanya, keamanan biar karena ini penyedia ISP itu kan penyedia layanan internet ya, penyedia jasa layanan internet. Jadi ini sebuah perusahaan di Indonesia katakanlah gitu, namanya plat merah, dan ini menyediakan layanan internet dengan keamanan juga. Tentunya karena yang pakai itu nggak cuma orang 1-2, ada anak kecil juga, maka dikasihlah ini sebuah firewall atau keamanan jaringan. Terus di bagian kanan ini ada topologi lain ya. Nah, si ini di routernya dikasih sebuah aturannya seperti ini. Kalian yang berada di jaringan saya itu nggak boleh membuka sebuah situs ini gitu. Ini di sebelah kanan. Jadi si router ini, router ISP plat merah itu juga terhubung ke router ISP lain yang ada di benua Amerika katakanlah gitu. Nah, di sini yang sebelah kanan ini kan ada sebuah server ya, server yang ada di internet. Jadi servernya itu berada di domain situs-terblokir.com gitu. Situsnya apa ya, yang anggap aja ini nama situsnya adalah situs-terblokir.com. Jadi siapa ini, si plat merah ini nggak ngebolehin orang yang ada di jaringannya, di bawah jaringannya, di sini dan seterusnya, dan kawan-kawan yang ada di sini itu nggak bisa ngakses
web ini gitu. Tapi di sisi lain di benua Amerika semua orang atau ISP ini, intinya ISP inilah, terus juga web-web yang lain itu membolehkan untuk mengakses situs ini. Nah, VPN itu juga bisa dipakai buat ini, jadi bisa dipakai buat keamanan ya. Konsep VPN itu seperti ini, konsep VPN. Jadi zoom out. Jadi konsep VPN notepad, konsep VPN itu dari apa namanya, jadi awalnya kalian yang ada di rumah ya, yang atau ini klien kalian, saya anggap klien ya, atau saya sebagai klien itu pengen terhubung ke situs terblokir.com tadi ya. Jadi saya pengen terhubung ke sini sesuai dengan arahan ini. Tapi kan ini nggak ngebolehin gitu. Nah, urutannya sebenarnya kan klien saya ya itu minta tolong ke router ISP itu, router rumah lah, router rumah dulu, kemudian router ISP plat merah ya, plat merah gitu, baru nanti terhubung ke router ISP lain, baru nanti ke situs terblokir. Kan urutannya seperti ini awalnya. Nah, di bagian sini jadi ceritanya kalau kalian nggak pakai VPN ya, salah satu kelebihan VPN itu orang nggak bisa memonitoring informasi atau pesan yang kalian kirimkan, atau kalian berkirim pesan dari sisi satu ke sisi yang lain. Itu kalau pakai VPN maka orang lain nggak bisa melihat pesan kalian. Tapi kalau kalian nggak pakai VPN, ini kan klien lewat router rumah, lewat router ISP plat merah, router ISP lain, situs terblokir. Nah, si router ini yang kalian lewatin, ini router merah, router sini, itu tahu kalian bahwa kalian mau buka ini, dan di sini dipantau oleh router ISP plat merah dan nggak ngebolehin, maka kalian nggak akan terhubung ke sini. Kalian mentok di sini. Jadi kalian ketika nggak dibolehin maka mentok koneksi ada di router rumah, router ISP plat merah, terus udah nggak bisa, ini udah silang, nggak bisa. Jadi udah nggak bisa sesuai dengan topologi tadi. Kalian dari klien sini ya, dari klien sini ke sini dan ke sini, kalian dicek ya, di sini di router ini dicek pesan kalian. Jadi pesannya itu bisa dicek karena kalian ngirim pesan apa, kemudian kalau kalian mau ke sini udah jelas kalian mau ke sini, maka nggak dibolehin. Beda kalau kalian pakai VPN. Jadi cara kerja VPN itu seperti ini. Cara kerja VPN-nya itu seperti ini. Saya tulis ini kalau pakai VPN ya, yang bawah pakai VPN. Jadi klien dan kliennya itu biasanya pasang klien dengan menggunakan VPN klien, pasang VPN klien biasanya diinstal, atau bisa pakai sebuah aplikasi, atau biasanya udah masuk jadi satu. Kalau kalian pakai Windows sudah ada menunya, pakai HP juga udah ada menunya sebenarnya. Jadi kalian pakai VPN klien, kemudian kalian connect ke router ya, sama router rumah, router ISP ISP, dan intinya kalian jangan saya tulis gini, intinya gini, klien ini kemudian kalian ke VPN server, baru ke apa namanya, ke yang dituju apa, situs yang dituju.
Jadi intinya kalian pakai VPN itu cara kerjanya dari klien kan, klien itu udah ada VPN kliennya ya, menggunakan VPN, dia terhubung ke VPN server, kemudian VPN server itu ke situs yang dituju. Ya sama aja dong gitu, seakan sama, tapi bedanya ketika kalian pakai VPN ya, pesan yang kalian kirimkan itu di enkripsi terlebih dahulu. Jadi ini pesannya di enkripsi, sama seperti tadi saya udah ngasih tahu bahwa enkripsi itu yang tahu adalah ya biasanya orang dari klien ke server, yang tahu hanya dua pihak gitu. Kalau kalian pakai enkripsi, makanya ketika kalian pakai enkripsi ya, lihat kalau di sini klien kemudian VPN server situs yang dituju. Kita lihat di topologi ya. Lihat di topologi. Kalau kalian pengen paham itu kalian pahami topologi. Kemudian di bagian sini klien kan ada di sini ya. Sedangkan VPN server itu ada di sebelah kanan sini ya. Ini ada server VPN. Nah, server VPN ini kan bisa membuka situs terblokir. Nggak ada aturan bahwa di sini itu nggak ngebolehin ini buka sini gitu. Jadi ini bisa membuka ke sini. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kalian dari sini terhubung ke sini, itu si ISP plat merah ini nggak bisa memantau aktivitas kalian. Jadi data apa aja yang dikirimkan dari sini ke sini, ini ISP plat merah ini nggak bisa ngecek gitu. Makanya si kadang ada yang menganggap bahwa dari sini itu dibuat sebuah terowongan khusus atau tunneling lah kalau orang ngomong gitu. Tapi kalau saya membayangkan ya biasa aja sih. Ini dari sini, misal dari PC saya pengen terhubung ke situs terblokir ya. Pesan yang ada di PC saya ini saya enkripsi dulu. Kemudian saya tetap lewat jalur internet. Saya pakainya ini ya buat terhubung. Saya nyari VPN server saya terhubung ke VPN server saya, tetap lewat sini, tapi ini kan nggak tahu saya ngirim apa gitu. Dan ini taunya saya ngirim sesuatu pesan, tapi entah itu pesan apa, dan itu saya kirim ke sini server VPN ini. Dan ini kan nggak di blacklist, nggak di blacklist sama router ISP plat merah. Jadi ini saya boleh ngakses ke sini, dan karena pesan yang saya sampaikan itu dienkripsi, maka sini ini nggak tahu saya ngirim apa. Akhirnya ya dibolehin aja saya connect ke sini. Nanti dari pesan yang saya kirimkan ke sini saya ambil kembali juga nggak ada masalah gitu. Nah, ceritanya tadi kan pesan yang saya sampaikan itu ke sini, ini masih dienkripsi dan ke sini gitu. Nah, pesan yang saya sampaikan ke server ini, ke server VPN saya itu, ibaratnya saya minta tolong ke VPN server, tolong dong saya diantarkan gitu, saya diantarkan atau tolong dibukakan atau diambilin data dari situs terblokir.com. Nanti kalau bahas ini kalian mirip-mirip dengan konsep proxy server, tapi kalau yang ini lebih ke proses enkripsinya gitu. Dan ini konsepnya juga lebih simpel karena dia fokusnya hanya mengenkripsi pesan dan minta tolong ke sini, baru nanti disampaikan ke sini. Jadi itu. Terus apa lagi ya? Ya semoga aja paham ya. Kalau misal nggak paham tolong ditanyakan lah. Terus manfaatnya apa? Itu tadi cara kerja. Kemudian manfaatnya apa? Kelebihan kekurangan ini ya. Kelebihannya ya rahasia data lebih aman. Kalian mau ngapain aja juga orang nggak bakalan tahu pakai data yang kalian kirimkan. Ya bisa mengakses website yang terblokir. Identitas IP asli tidak langsung diketahui karena taunya orang itu yang situs terblokir.com kalian ngakses itu dari sini, bukan dari sini, dan itu bisa disembunyikan sampai nggak ada IP-nya malah. Nah, terus di sini akses jaringan dari lokasi yang berbeda, ya dari
dari VPN server tadi yang saya maksud. Kemudian kekurangannya koneksi lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Lihat topologinya. Karena sebelum kalian itu terhubung dari sini ke sini sampai dengan ke situs terblokir, kalian harus lewat VPN server atau server VPN. Nah, kalau koneksi yang ada di server VPN atau servernya itu sedang down atau lambat ya, maka koneksi kalian ke situs terblokir ini akan lambat. Beda kalau kalian connect secara langsung, maka ya jaringan yang kalian pakai yang menentukan koneksi lambat atau tidaknya. Kemudian koneksi tidak stabil, konfigurasi manual cukup rumit, ada batasan penggunaan. Ya kalau ditanya apakah cukup aman menggunakan VPN, ya kalau gimana ya, bisa dibilang aman, bisa dibilang enggak, tergantung di mana kalian pakai VPN server tersebut dan juga apa yang kalian pakai buat server. Kadang kan ada yang asal ya, asal pakai dan servernya nggak tahu di mana. Terus juga kadang itu yang jadi masalah kalau di sini ya, batasan hukum ini yang bikin tadi ya, batasan hukum dan kebijakan mempengaruhi apa yang dapat dilakukan dengan teknologi itu. Begitu pula dengan undang-undang negara tempat server. Nah, misal lihat topologi lagi. Kalau server VPN ini di sini, ini si ISP nggak ngebolehin buka situs terblokir.com, ya sama aja kalian pakai VPN server yang ada di sini, kalian nggak akan bisa buka situs terblokir.com gitu loh. Ya, itu alasannya kenapa kalian tetap nggak bisa dan kenapa bisa. Itu salah satu, servernya di mana, kebijakannya gimana. Terus kalau kalian cara mendapatkan VPN gratis, bisa kalian searching lah, banyak aplikasi atau web yang menyediakan VPN secara gratis. Salah satunya adalah hide.me. Kalau enggak, kalian bisa cari yang ada di internet, misal FastSSH, SSH Dropbear dan lain sebagainya itu ya. Jadi kurang lebihnya nanti silakan kalian eksplorasi sendiri. Jadi itu untuk pertemuan kali ini atau video kali ini ya. Selebihnya kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan tanyakan, jangan ragu-ragu, boleh di kolom komentar atau bisa japri saya. Udah cukup sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum.